Jadi mungkin dari sisi kalau dari US memang udah Presiden-elect Joe Biden ya, jadinya memang sentimennya kalau misalnya dari sisi US, kalau misalnya Biden menang atau Demokrat menang itu kan artinya stimulus di Amerika akan lebih besar gitu ya. Stimulus Amerika Mhm. lebih besar, uang beredar di US lebih besar, artinya US dollar itu kemungkinan besar akan melemah, dan itu memang sudah terjadi. Dolar indeks itu melemah, artinya mata uang negara lain itu relatif lebih kuat terhadap US dollar, termasuk Indonesia. Itu juga mungkin baru 1,5 bulan atau 2 bulan lalu masih 14.900, 14.700 gitu ya dari sisi rupiah, sekarang udah 14.100. Nah ini kelihatan karena memang begitu Biden menang, stimulusnya kelihatannya bakal ditingkatin gitu ya. Nah ini artinya mereka udah mulai berani lagi untuk berinvestasi, atau maksudnya investor global itu sudah mulai berinvestasi kepada yang risikonya lebih sedikit lebih tinggi gitu kita lihat. Nah kita ngelihatnya oke kalau misalnya risiko lebih tinggi nyarinya kemana gitu kan, nyarinya pasti mereka nggak akan langsung serta merta ke equity, nantinya mungkin Mhm. akan ke sana juga begitu dolar sudah mulai tumbuh, cuman ngelihatnya adalah sekarang di negara mana yang punya investment grade, jadi ratingnya bagus negaranya dan punya yield Mhm. yang menarik. Nah itu salah satu Indonesia. Nah itu juga mengapa kemarin ini mulai pelan-pelan nih, kalau nggak salah month to date aja atau kemarin seminggu terakhir aja udah 10 triliunan lebih gitu ya masuk ke Indonesia. Nah ini kita lihat pelan-pelan apa ya, confidence asing itu udah mulai ada ke Indonesia, dan itu yang kita lihat sebenarnya cukup Mhm. menjadi katalis positif, paling nggak sampai kita lihat dalam short term sampai 6 bulan ke depan gitu ya, kita lihat liquidity masih bagus, dan kedua asing itu masuknya belum banyak, belum ke level sebelumnya gitu. Jadi ini kita lihat dua Mhm. katalis ini yang menurut kita masih suportif untuk pasar obligasi di Indonesia gitu. Nah, ini menarik. Tapi kalau kita lihat lagi nih dari sisi imbal hasil dan juga yield-nya, dan juga kita bandingkan begitu Mas Gilang dengan arah kebijakan pemerintah yang sepanjang 2020 ini gencar mengeluarkan obligasi yang baru begitu, diikuti juga dengan obligasi korporasi atau swasta. Nah, ini efeknya nanti terhadap yield-nya akan seperti apa? Akankah semakin turun begitu karena jumlah obligasinya semakin banyak dan sehingga obligasi menjadi kurang menarik, atau seperti apa? Ya, jadi memang sebenarnya ini kalau kita lihat sebenarnya kalau apa namanya pasar obligasi sebenarnya kalau dibanding sama saham tuh katanya seperti kurang 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 atraktif gitu ya. Kalau di market kan orang lebih banyak ngomongin saham, beli saham ini segala macam. Cuman memang kalau dilihat ke belakang kan sebenarnya imbal hasil dari obligasi atau kita misalnya dari sisi reksadana yang obligasi itu sebenarnya udah berapa tahun terakhir justru mengalahkan indeks saham gitu kalau kita lihat ya. Nah, dan ini juga nggak lepas dari memang makin banyaknya produk-produk yang diterbitkan oleh pemerintah yang menyasar lebih ke retail gitu ya. Ke retail itu kan ada yang apa namanya sukuk retail lah, ada yang ada apa namanya yang SBR dan lain-lain. Nah ini juga memang menurut kita menjadi salah satu yang bagus untuk memperkenalkan ya pasar obligasi ini kepada investor-investor yang kita sebut retail lah, yang lebih kecil-kecil, karena ini mereka bisa berinvestasi dengan size yang lebih kecil gitu. Kalau biasanya surat utang kan kalau misalnya kita mau beli tuh size-nya harus gede lah, harus ratusan juta gitu ya. Cuma dengan adanya sukuk retail, ori dan lain-lain ini kita lihat menjadi apa namanya menjadi gateway lah untuk orang-orang lebih paham dengan obligasi, dan ini juga demand-nya juga meningkatkan demand di pasar. Mhm. Artinya kalau demand di pasar yang makin besar itu juga menjadi salah satu berita bagus lah untuk pasar obligasi gitu ke depannya. Saya lihat seperti itu. Baik. Kalau kita kembali lagi ke isu pemulihan ekonomi begitu atau recovery ekonomi di tahun 2021 dan bagaimana investor harus ambil posisi terhadap obligasi. Nah, ini sikap yang terbaik dilakukan oleh investor yang retail maupun investor-investor besar itu terhadap obligasi seperti apa, Mas? Ya, mungkin kita melihatnya sekarang lebih ke arah profil risiko dari masing-masing investor gitu ya. Kita selalu bilang, oke, sekarang sebenarnya apakah kita berani untuk take risk yang lumayan besar, artinya masuk saham atau misalnya cuman yang moderate mungkin yang bisa masuk ke obligasi. Nah, ini Mhm. sebenarnya bisa menjadi pilihan juga ya. Obligasi itu kan sebenarnya ada yang diterbitkan oleh negara, ada yang diterbitkan oleh korporasi gitu ya. Kalau dari sisi kita untuk saat ini kita lebih prefer yang diterbitkan oleh negara gitu ya, karena kan memang dalam masa situasi ekonomi yang sedang sulit, sedang resesi, pasti korporasi juga akan sedikit mengalami kesulitan lah dalam ada kesulitan dalam navigate dalam pandemi ini gitu ya, kita lihat seperti itu. Cuman kalau dari sisi surat utang negara pasti jauh lebih aman lah karena kita kan investasi di negara.